Life Cycle Cost (LCC). Life Cycle Cost merupakan salah satu analisa yang mengukur nilai ekonomi dari sebuah keputusan dalam suatu proyek infrastruktur, termasuk bangunan gedung. Life Cycle Cost atau LCC merupakan biaya yang dibutuhkan oleh suatu bangunan selama umur rencananya. Yang termasuk biaya ini adalah biaya perencanaan, pembangunan yang dinamakan biaya awal, biaya perawatan rutin dan perbaikan dinamakan biaya pemeliharaan, serta biaya pembongkaran dan perbaikan bahan-bahan yang tidak digunakan. Di dalam LCC, total biaya selama masa hidup sebuah bangunan terbagi menjadi 3 komponen, yaitu yang pertama, biaya awal atau initial cost. Yang kedua, biaya operasional atau running cost. Yang ketiga, biaya pekerjaan atau occupational cost. Biaya awal atau initial cost. Yang dimaksud biaya awal di sini adalah di mana biaya yang di masa perencanaan atau planning, yang meliputi biaya tanah atau lahan, biaya konstruksi, biaya perencanaan, dan biaya agensi. Yang kedua, biaya operasional. Biaya operasional adalah biaya untuk melanjutkan atau mengoperasikan sebuah proyek yang akan kita bangun, seperti biaya pemeliharaan atau maintenance, biaya operasi seperti biaya material, alat, mesin, dan operasional suatu proyek. Yang ketiga adalah biaya pekerjaan atau occupational charge. Biaya pekerjaan adalah biaya yang akan dikeluarkan untuk seluruh item pekerjaan di dalam sebuah proyek yang akan kita bangun, meliputi biaya pajak konstruksi, biaya modifikasi dan perubahan di dalam proyek, biaya manajemen proyek, biaya pembongkaran, dan biaya lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana pengaplikasian LCC di dalam sebuah proyek. LCC sebagai perbandingan owner atau klien untuk merencanakan sebuah proyek di lokasi yang ia tentukan atau yang akan ia bangun. Layak atau tidaknya bangunan tersebut kita bangun di lokasi tersebut. Sebagai perbandingan bangunan yang telah ada dengan bangunan yang akan dikerjakan untuk klien atau owner membangun sebuah proyek di lokasi tersebut. Perbandingan material alternatif bangunan dalam pemasangan mekanikal dan elektrikal. Perbandingan antara renovasi, perluasan, dan modifikasi bangunan. Berikutnya, tujuan dari LCC. Adapun tujuan dari LCC yaitu yang pertama, mengidentifikasi biaya total yang dibutuhkan. Yang kedua, mengidentifikasi area di mana biaya operasi dapat dikurangi. Yang ketiga, metode merincikan biaya operasi selama penggunaan aset. Yang keempat, untuk membantu dalam mengambil keputusan yang efektif di dalam membangun sebuah proyek. Selanjutnya, kita akan membahas tahapan-tahapan dari LCC. LCC terbagi dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama LCC Analysis atau LCC-A, di mana tahapan LCC-A yaitu mengecek histori atau riwayat proyek yang sama atau mendekati untuk mempertimbangkan harga atau biaya pada proyek yang akan kita bangun. Contohnya, proyek yang di masa lalu yang berdekatan atau mendekati proyek yang akan kita bangun. Yang kedua, hasil biaya yang telah dihitung oleh seorang QS atau estimator untuk mempertimbangkan biaya modal proyek. Teknik LCC-A ini berdasarkan proyek yang telah diselesaikan dalam periode tertentu dalam beberapa tahun belakangan. Tahapan kedua dari LCC yaitu LCC Management atau LCCM.
LCCM adalah proses untuk merencanakan dan mengontrol LCC yang kita harapkan. LCCM dapat digunakan untuk membantu klien membuat perbandingan biaya bangunan dengan cara yang berarti dan dalam menilai mengendalikan biaya pekerjaan selama umur bangunan. Adapun tujuan dari LCCM ini yaitu yang pertama adalah untuk mengidentifikasi efektivitas atau non-efektivitas penggunaan bangunan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi efisiensi konsumsi energi gedung atau bahan bakar. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi biaya pemeliharaan gedung yang serupa. Yang keempat, untuk membantu dalam manajemen pemeliharaan gedung. Yang kelima, untuk menasihati klien tentang aspek pajak penggunaan gedung. Adapun tahap ketiga atau tahap yang terakhir dari LCC yaitu LCC Planning atau LCCP. LCCP ini digunakan untuk mengidentifikasi total biaya keseluruhan sebuah bangunan. Bagian dari sebuah bangunan atau elemen bangunan individu dengan mempertimbangkan biaya modal awal, biaya operasional, dan nilai sisa. Mengekspresikan berbagai biaya secara konsisten dan dapat dibandingkan dengan menggunakan teknik potongan harga. Tujuan dari LCCP ini yaitu perencanaan waktu, pengerjaan, dan pengeluaran gedung dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pada implementasi dan kualitas. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempertimbangkan dalam perhitungan LCC. Adapun faktor yang pertama yaitu jangka hidup investasi. Dalam beberapa lamakah investasi dapat kita lakukan? Yang kedua, umur bangunan. Berapa lamakah umur bangunan yang akan kita bangun dapat dihuni? Yang berikutnya adalah komponen lifespan. Lamanya umur komponen ini tergantung pada faktor-faktor berikut, seperti faktor core cost, manufacture, quality, installation, maintenance, general repair, dan usage of structure. Suku bunga. Suku bunga juga berpengaruh terhadap LCC. Tingkat suku bunga tergantung kepada status keuangan milik owner atau klien dan prediksi pergerakan suku bunga dalam waktu panjang. Perencanaan harus mencerminkan sifat proyek yang diinginkan oleh seorang owner atau klien. Dan kita harus mengetahui kondisi pasar konstruksi saat ini. Suku bunga yang dipilih harus dalam konteks etika dan praktik profesional yang terbaik. Suku bunga yang kita pilih harus dapat menunjukkan biaya pinjaman yang harus disesuaikan dengan perkiraan tingkat inflasi atau periode proyek. Perubahan nilai uang juga termasuk hal yang harus diperhitungkan dalam LCC. Perubahan nilai uang selama umur bangunan mempengaruhi perhitungan kita dalam LCC. Bila kemungkinan terjadi perubahan harga di masa mendatang, maka kita harus dapat memprediksi perubahan apapun yang harus dapat kita pertimbangkan. Seperti perubahan biaya bahan, sangat berpengaruh pada hasil yang diperoleh dalam perbandingan biaya siklus hidup sebuah proyek. Lain hal-hal yang mempengaruhi dalam memperhitungkan sebuah LCC, adapun hambatan yang sering terjadi dalam kita memperhitungkan LCC dalam sebuah konstruksi. Yang pertama adalah batasan data yang kita miliki atau data yang lemah dan tidak dapat kita andalkan. Yang kedua, masalah perpajakan yang berubah seiring waktu. Yang ketiga, kita tidak dapat memperhitungkan risiko yang akan terjadi di masa depan. Dan yang keempat, informasi yang kita miliki tidak akurat. Yang kelima, kegagalan desainer untuk memvisualisasikan masalah umur bangunan.
Contoh sebuah hambatan di dalam sebuah LCC. Batasan data, data yang lemah, dan data yang tidak dapat kita andalkan. Ini sering terjadi dikarenakan pengumpulan data tahap pertama LCC A. Yang kedua, tidak pernah mudah mendapatkan semua data. Yang ketiga, sulit mendapatkan data yang secara teoritis. Yang keempat, perlu melakukan perhitungan atau perbandingan apapun yang berkaitan dengan proyek. Yang kelima, beberapa informasi hanya dimiliki oleh pemasok, misalnya umur pakai, pemeliharaan, dan lain-lain. Contoh yang kedua dari hambatan LCC adalah yaitu masalah perpajakan yang sering berubah seiring dengan waktu. Contoh masalah perpajakan ini yaitu pemerintah selalu memberlakukan pajak yang baru. Yang kedua, pajak asli mungkin bertambah atau dikurangkan. Misalnya sebelum konstruksi kita dikenakan GST, tetapi sekarang konstruksi dikenakan SST. Sebuah perhitungan LCC tidak akan akurat ketika ada perubahan pajak yang signifikan. Contoh hambatan yang selanjutnya adalah tidak ada perhitungan risiko di masa depan. Contohnya, dalam analisis sensitivitas LCC, misalnya, bagaimana jika biaya tenaga listrik 2 kali lipat? Apakah kita masih lebih baik menggunakan pompa panas? Ahli matematika, ekonom, dan lainnya berbicara tentang solusi yang kuat sebagai solusi yang tetap menjadi jawaban terbaik ketika asumsi kita berubah. Analisa LCC harus digunakan untuk membantu mengembangkan strategi kampanye dan operasi yang kuat, yang kemungkinan akan menjadi penggunaan yang efisien dari pemilik sumber daya yang terbatas untuk kondisi di masa depan yang kemungkinan besar dan masuk akal. Contoh hambatan yang selanjutnya adalah informasi yang dimiliki tidak akurat. Seperti kualitas data yang tersedia untuk melaksanakan analisis biaya awal proyek bangunan potensial, biaya operasi dan pemeliharaan masa depan. Siklus hidup dan tingkat diskon dan inflasi sebagai masalah penting yang mempengaruhi penggunaan LCC di dalam praktek. Ini merupakan salah satu penerapan LCC di dunia industri konstruksi. Kunci kualitas data yang tersedia untuk melaksanakan analisis karena ekonomi yang tidak stabil membawa pukulan besar pada penerapan LCC di industri konstruksi. Setelah materi yang telah kita baca dan kita pahami, ada beberapa poin yang dapat kita simpulkan. Poin yang pertama adalah tujuan dari LCC analisis yaitu untuk memperkirakan alternatif proyek biaya secara keseluruhan. Untuk memilih desain yang memastikan fasilitas akan memberikan biaya kepemilikan keseluruhan terendah yang konsisten dengan kualitas dan fungsinya. Yang kedua, LCC merupakan salah satu analisa yang mengukur nilai ekonomi dari sebuah keputusan dalam suatu proyek infrastruktur, yang termasuk bangunan gedung di dalamnya. Yang ketiga, LCC memiliki 3 tahapan di dalam prosesnya, yaitu LCC A, LCC M, dan LCCP. Seperti yang telah kita sampaikan tadi. Yang keempat, tingkat suku bunga yang sangat berpengaruh di dalam LCC jika memiliki jangka yang panjang. Yang kelima, perubahan mata uang di masa depan juga harus dapat dipertimbangkan karena sangat berpengaruh bila adanya perubahan material di dalam sebuah proyek yang akan kita jalankan. Yang keenam, hambatan yang sering terjadi dalam LCC seperti pajak yang sering berubah, data yang lemah, dan tidak memperhitungkan risiko yang
akan terjadi masa depan. Itu sangat harus kita waspadai agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Yang terakhir, rencana LCC merupakan suatu rencana mengenai pengeluaran usulan dari suatu proyek konstruksi sepanjang usia proyek tersebut. Pada pelaksanaan pembangunan, mulai dari ide, studi kelayakan, perencanaan, pelaksanaan, sampai pada operasi pemeliharaan dan pembongkaran, sangat membutuhkan bermacam-macam biaya yang ada di dalamnya.